Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh Bang Zainuddin. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Amin amin. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini, semua orang Islam, umat Muslim diwajibkan berpuasa, di mana menahan tidak makan dan tidak minum ya sejak subuh sampai nanti buka maghrib lah ya. Orang-orang beriman. Iya, itu perintahnya seperti itu. Nah, Pak Ustadz, itu selain menahan lapar, tidak makan dan tidak minum, apalagi yang mesti kita atau kami lakukan di bulan yang suci ini Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang sangat jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang beriman ini untuk berpuasa agar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, berpuasa ini adalah tidak makan, tidak minum pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, hal-hal yang mengikuti banyak, termasuk tidak melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah bersuami istri. Kemudian apa sebenarnya? Makan dan minum itu adalah nafsu, keinginan sehari-hari yang kita lakukan. Makan biasanya ada sarapan, makan siang, makan sore, atau makan malam. Itu nafsu istilahnya, nafsu duniawi. Kemudian yang mengikuti nafsu-nafsu itu apa? Banyak sekali teman-teman dakwah menceritakan bahwa ya jangan marah. Ya benar, memang tidak perlu marah, tidak belajar untuk tidak marah. Karena sudah diceritakan, sudah sangat jelas sekali, la taghtab walakal jannah, jangan marah bagi musuh. Jadi sebenarnya orang Islam itu kalau patuh itu benar-benar itu kesempatan untuk masuk surganya itu bisa dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Nafsu itu kan banyak sekali, nggak cuma nafsu mulut, nafsu perut, enggak, nafsu di bawah perut juga enggak, juga hanya itu. Nafsu yang lain apa? Nafsu kalau mendengarkan nasihat itu nolak, itu nafsu juga. Nafsu untuk menolak ya Pak Ustadz ya? Iya, nafsu. Nasihat baik yang disampaikan lembut maupun disampaikan keras itu nasihat juga. Sebenarnya kalau nasihat disampaikan keras itu kan tergantung keadaan ya. Kalau nasihat itu kan kebanyakan lembut, rata-rata lembut lah. Nah, sebenarnya nasihat itu adalah perkataan baik yang mengajak ke arah kebaikan. Jadi kalau memang itu diberikan bagi orang-orang Islam, ya didengerin aja biasa. Nah, itu kan nafsu untuk mau mendengarkan nasihat. Nah, bagi yang memberikan nasihat juga punya nafsu. Jadi jangan yang memberikan nasihat itu terus menangan gitu, ya enggak juga. Dia punya nafsu juga, nafsu untuk mau nasihatnya diterima oleh orang lain. Nah, sama sebenarnya. Jadi dalam memberikan nasihat itu memang ada banyak kriteria. Salah satunya aja, kalau ada orang bertanya, beri nasihat. Kalau orang itu belum bertanya, ya jangan diberi. Karena pada saat orang belum bertanya, kita memberikan nasihat, itu malah nafsu, keinginan kita dianggap pintar itu muncul sebenarnya. Itu muncul, itu manusia itu rata-rata seperti merasa lebih baik dari orang yang merasa lebih nasihat. baik daripada orang yang dia beri nasihat sebenarnya. Nah, itu juga sama. Jadi dalam memberikan nasihat itu nggak sembarangan sebenarnya. Jadi ada pada saat dia memberikan nasihat baik di depan manusia baik, tapi kenapa pada saat dia memberikan nasihat itu malah malaikat atid yang menulis? Berarti menjadi buruk, karena pada saat dia memberikan nasihat bangga bahwa dia lebih pintar daripada, nah itu kan sombong. Seperti itu. Ustadz, kan rata-rata nih Ustadz, orang yang dinasehati dengan nasihat dengan nada tinggi, nada keras tuh jarang yang mau menerima nasihat tersebut. Nah, gimana caranya Ustadz
kita atau saya misalnya dinasehati dengan suara keras, suara yang nggak enak didengar, tapi itu berupa nasihat supaya diterima, gimana caranya, Ustaz? Gini, sebenarnya tadi saya sudah memberikan gambaran. Orang yang memberikan nasihat pun itu dia juga terlibat yang namanya nafsu. Dia tahu nggak kalimatnya itu adalah nasihat. Kalau orang itu beriman kepada Allah Ta'ala, insya Allah nasihat yang diberikan itu pasti lembut, nggak keras, nggak keras, nggak menyakiti hati gitu loh istilahnya. Itu kan Ustaz kita abaikan karena kita kan cuman mau menilai diri kita nih supaya itu berupa nasihat. Kalau dia nafsu itu urusan dia kan istilahnya. Gimana caranya nerima nasihat dengan nada keras itu, Ustaz? Gini, sebenarnya kita tidak bisa melihat pada waktu itu. Sebenarnya sebelum waktu itu bagaimana ini orang nih? Haji C ini, ya Haji C yang mau nerima nasihat nih. Haji C ini akan saya tanyain sejak kapan Haji C itu sulit menerima nasihat, kan ada waktu itu, Cik. Ada latar belakang. Ada latar belakang sebelum itu gitu loh istilahnya. Nggak tahunya Haji C ini dulu waktu masih muda, belum nikah nih, nggak tahunya itu sering beradu argumen dengan orang tuanya. Itulah mulai awalnya, sehingga mendapat perlakuan seperti itu. Sehingga Allah memberikan sesuatu di dalam hati, di dalam otak, di dalam telinga, di dalam matanya, adalah sesuatu yang nanti kalau dia diberikan nasihat oleh siapapun akan sulit menerima. Karena apa? Karena pada saat dia muda dulu diberi masukan oleh ibunya, nggak mau dengerin, diberi masukan oleh ayahnya, nggak mau dengerin. Dia merasa dirinya benar, dia merasa dirinya pintar. Ya sudah, di dalam perjalanan waktunya hatinya beku, kaku, keras istilahnya. Jadi dia termasuk orang yang tidak mau menerima nasihat. Orang itu termasuk merugi. Nah, bagaimana caranya haji sebagai orang tersebut itu bisa mendapatkan hidayah Allah berupa nasihat? Kembalikan ke masa lalu, diingat-ingat, evaluasi, kemudian sadar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena yang namanya Al-Quran itu kan isinya banyak nasihat, banyak ilmu kebaikan, banyak ilmu kebaikan. Nah, di titik inilah pada waktu masa lalu, oh saya dulu sering beradu pandangan, atau saya dulu sering beradu argumen, saya dulu kalau diberi nasihat sama orang tua nggak mau dengerin. Itu kan sadar akhirnya. Di titik itulah mohon ampun kepada Allah Ta'ala, terus menerus menyesal, kemudian terus menerus agar apa? Agar sesuatu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam pikiran, yaitu nanti akan menjadikan bodohnya pikiran seseorang, atau nanti ilmu kedokterannya dikatakan Alzheimer, yang sesuatu diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk ke mata, pandangan, bisa aja itu menjadikan mulai blabur atau rabun atau kabur. Sesuatu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk ke telinga sehingga bisa menjadikan berdenging telinganya, kemudian agak seperti budak, dan juga hatinya, sesuatu diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk dalam hati ini agar diizinkan keluar lagi oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena memahami kesalahan dan dosa-dosa. Nah, di titik inilah orang harus belajar bagaimana Allah itu senantiasa menyuruh kita bertobat atau memohon ampun kepada Allah Ta'ala, sehingga pada saat kita sadar bahwa kok saya ini kalau diberi masukan kok susah ya. Nah, orang itu kalau sadar itu ngomong seperti itu, berarti orang ini masih diizinkan oleh Allah Ta'ala kembali ke jalan Allah. Masih, cuma tinggal waktunya harus dikejar. Banyak mohon ampun terhadap apa-apa yang dikerjakan yang berujung dosa. Nah, di titik inilah nanti mudah-mudahan mulai sesuatu dikeluarkan, akhirnya di tubuh tidak nyaman, sering pusing, sering deg-degan di titik itu. Tapi lama-kelamaan siapapun yang ngomong mulai didengarkan. Nah, disitulah hidayah dari Allah Ta'ala diberikan.